Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Sanggam, senang sekali Hesti bisa kembali menemani Pian Sebarataan di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, radio orang Balangan, frekuensi musik informatif dan edukatif. Apa kabarnya hari ini Mitra Sanggam? Mudahan Pian sehat semua. Alhamdulillah nih Mitra Sanggam, kita kembali bertemu dalam program Berkisah, beri edukasi, informasi kesehatan, dan seperti biasa Pian juga bisa menyimak siaran ini dalam versi podcast. Jadi jangan lupa share ke keluarga, tetangga, dan orang-orang terdekat ya. Baik Mitra Sanggam, hari ini kita akan membahas topik kesehatan yang ramai dibicarakan tapi masih sering salah kaprah, yaitu mitos dan fakta seputar kehamilan. Nah, sudah hadir di studio tamu spesial kita, seorang dokter spesialis obgyn atau yang lebih dikenal spesialis kandungan kebidanan dan kandungan ya, ada Dr. Aris Budianto SPOG yang siap meluruskan mana yang benar, yang mana cuman mitos turun menurun nih dok. Oke, langsung kita sapa. Halo dok, selamat datang di Radio Gelora Sanggam. Ya, selamat siang Mbak Esti. Oke, apa kabar hari ini dok? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai boleh nih dok kita perkenalan dulu, biodata singkat dokter. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya, terutama dengan acara hari ini. Nama saya Dr. Aris Budianto SPOG. Saya dokter kandungan di Rumah Sakit Datuk Kandang Haji ya. Mulai bekerja dari tahun 2016 ya. Saya di Rumah Sakit Datuk Kandang Haji ya. Dulunya saya dokter umumnya juga di Balangan sini juga, di rumah sakit di Puskesmas Tebing Tinggi tahun 2007 sampai dengan 2009 ya. Oke, jadi secara singkat itu saya domisili di Tabalong, cuman saya memang aktivitas banyak di Balangan ya gitu. Oke, asli mana nih dok? Kalau aslinya, kalau suku Jawa ya, cuman kalau misalnya keluarga besar sih sudah di Kaltim ya, di Kalimantan Timur, jadi Jawanya sebagai asal aja. Tapi kalau udah orangnya orang Banjar Pang kita. Karena habis sekolah di Banjar deh. Kalau ada lagi Jawanya. Oke dok, boleh cerita sedikit nih dok, kenapa tertarik mengambil spesialis kandungan? Ya sebenarnya kalau dibilang tertarik ya, sebenarnya waktu itu kita pas tahun 2008 saat saya tugas di Tebing Tinggi itu kebetulan memang di Balangan ini belum ada rumah sakit, waktu itu belum ada. Kemudian tahun 2009 kalau tidak salah itu sudah mulai berdiri, diresmikan. Nah, salah satu dulu program dari Bapak Bupati atau pemerintah daerah pada saat itu adalah untuk pemberian beasiswa beberapa spesialis. Nah kebetulan memang waktu itu kita dibagi ke teman-teman dokter umum yang sudah mengabdi di Balangan, dibagi. Ada yang ngambil penyakit dalam, yang mungkin sekarang dokter Ahmad, lalu ada dokter anak, dokter Hanifah. Kemudian saya sebagai dokter kandungan, kemudian ngambil bedah tulang. Pokoknya kita dibagilah dalam konteks untuk pemenuhan layanan waktu itu di layanan dasar, terutama untuk di rumah sakit Balangan. Jadi ya alhamdulillah ternyata pada saat itu daftar, alhamdulillah keterima, selesai kita balik mengabdi ke rumah sakit Balangan ya. Jadi ada dua sih sisi. Yang pertama dari sisi pribadi yang memang lumayan senang, yang kedua opportunity dari daerah ternyata yang dikasihnya yang ada rezekinya berarti rezekinya, alhamdulillah. Terus penasaran juga kenapa tertarik bekerja di Banua Sanggam nih dok? Udah cukup lama soalnya. Ya jadi awal dari dokter umum ya, waktu itu kita memang mengikuti program dokter PTT pusat. Jadi kita dulu PTT pusat, kemudian ternyata diterima dengan penugasan di daerah sangat terpencil. Kemudian kita ditempatkan waktu itu di Puskesmas Tebing Tinggi. Waktu itu memang masih belum belum settle sekarang sih, sebagus sekarang. Kita dulu nggak ada sinyal dan sebagainya. Jadi kita tinggal di sana waktu itu. Kemudian setelah penempatan itu selama 2 tahun, kemudian saya diberikan beasiswa waktu itu oleh Kemenkes juga untuk melanjutkan ke pendidikan spesialis dengan biaya dari beasiswa dari Kemenkes itu, dengan harapan balik ke Balangan. Dan alhamdulillah pas selesai ya kita balik ke sini dan pemerintah daerah sini menerima dengan baik, ya kita lanjut aja di sini, nggak ada masalah sih. Karena kan ya habis waktu saya juga dulu di sekolahnya di Banjar, kemudian sekarang balik mengabdi di sini dan cocok aja dengan
timnya, dengan orang-orangnya di masyarakatnya karena sudah lama di sini jadi tahu kayak sudah. orang sini ya dok, kayak orang Kalimantan ya. Nah, Parakpang sudah. Oke dok, jadi sebenarnya ke poli kandungan itu tuh nggak melulu harus ibu hamil dong ya dok ya? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk polinya kan sebutnya poli kandungan dan poli kebidanan dan kandungan. Kebidanan Jadi dan kebidanan ini kan definisinya untuk yang ibu hamil ya. Kalau kandungan ini kan masalah-masalah yang berkaitan dengan bisa karena kayak misalnya program hamil, kemudian ada masalah gangguan haid, kemudian masalah kayak gangguan hormon, kemudian ada juga mungkin ada biasanya yang berkaitan dengan apa? Kadang-kadang ada yang mungkin gangguan-gangguan misalnya tidak haid pada anak-anak. Jadi remaja bisa remaja juga karena ada yang nyeri haid. Nah, itu kan sering juga dialamin tapi kebanyakan mungkin ya dianggap sebagai hal yang biasa. Jadi biasanya tahunya kandungan dan kebidanan ini orang hamil melulu. Jadi ya 70% atau hampir 80% ya isinya ibu hamil aja ya. Oke dok, nanti takutnya orang berpikir kenapa tuh ada remaja ke poli kandungan gitu dok. Padahal sebenarnya tidak melulu harus ibu hamil ya dok ya. Oke, Mitra Sanggam, sebelum kita ke pembahasan, buat Mitra Sanggam yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp resmi Radio Gelora Sanggam di 0895 3294 05754 atau melalui media sosial Radio Gelora Sanggam. Oke dok, kalau kita membahas soal ibu hamil, biasanya kalau ibu hamil ini pertama-tama ketemu dokter atau ketemu bidan nih dok, yang ditanya kapan hari haid terakhir gitu ya dok ya, atau biasanya HPHT ya dok. Nah, dijelaskan sedikit dong dok, HPHT itu apa? Karena masih banyak nih dari masyarakat atau netizen biasanya yang berpikir nikahnya baru 1 bulan atau belum 1 bulan, hamilnya udah 5 minggu gitu dok. Nah mungkin kita akan luruskan itu ya dok. Namun sebelum itu dok, kita izin break sebentar. Buat Mitra Sanggam tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam. Kembali di program Berkisah di Small 1,3 FM Radio Gelora Sanggam. Masih bersama saya Hesti dan juga Dr. Aris Budianto SPOG. Oke dok, kita kembali ke pertanyaan sebelumnya nih. Mungkin yang ketinggalan tadi, saya bertanya sama dokter tentang HPHT ya dok ya. Untuk meluruskan, masih banyak kadang rumor-rumor yang belum nikah 1 bulan hamilnya udah 5 minggu. Oke dok, boleh dijawab? Iya, jadi kepanjangan dari HPHT itu adalah hari pertama haid terakhir. Jadi kalau misalnya hitungan untuk kehamilan itu, maka yang dijadikan acuan adalah memang dari hari pertama haid terakhir, bukan dari hari pertama berhubungan ya. Bisa jadi kadang-kadang jadi gini, kalau hari pertama haid terakhir itu biasanya kan masih keluar darah ya, kemudian ternyata 2 minggu kemudian mereka ternyata menikah dan berhubungan suami istri dari 2 minggu yang dari hari pertama. Nah kemudian sel telurnya pada saat itu atau disebut namanya ovulasi, pas hubungan pertama langsung jadi. Hitungnya bukan dari saat pertama hubungan, tapi dari haid yang sebelumnya itu atau yang pas keluar darah pertama itu. Jadi hitung hamilnya bukan dari saat pertama kumpul, tapi dari sebelumnya. Karena sel telur itu terbentuk dari awal. Jadi hari kedua ibaratnya itu sudah pembentukan sel telur, kemudian dia membesar. Nah ibaratnya siap dibuahi adalah saat hari ke-13. Ternyata hari ke-13 nikah nih, malamnya kumpul, jadilah. Tapi hitungnya bukan dari kumpul itu, tapi dari saat sel telur pertama dibentuk. Jadi bukan karena kecolongan. Iya, bukan karena ada ini itu juga. Bukan, jadi lebih sifatnya karena memang perhitungan dasar untuk rumus kehamilan itu dihitung dari awal terakhir dari haid saat ibu itu sudah tidak haid lagi atau sudah terlambat bulan. Jadi biasa hitungannya pasti akan sedikit meleset dibanding saat hitungan kumpul atau nikah. Nah, tapi itu bukan berarti kesalahan, bukan. Tapi memang secara keilmuan di kandungan ya seperti itu cara menghitungnya di kedokteran. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Jadi memang hitungnya yang garis bawah adalah bukan dari pertama hubungan suami istri, tapi dari 2 minggu sebelumnya, yaitu saat haid. Nah, pas ketemunya pas masa subur. Langsung ketemu langsung jadi udah gitu. Berarti di perempuan itu sel telurnya memang selalu ada ya dok, berkembang gitu walaupun belum menikah.
Ya, jadi sel telur itu setiap bulan pasti akan terbentuk setiap bulan ya. Makanya ada haid. Jadi kalau sel telur itu tidak dibuahi, kemudian nanti dia akan luruh. Nah, saat dia luruh, sel dinding rahimnya itu, si dinding rahimnya yang awalnya menebal itu akan meluruh. Jadilah haid. Kalau sel telur itu dibuahi, dinding rahimnya tidak meluruh, jadi dijadikan sebagai tempat hidup si embrio atau janin itu. Jadi setiap bulan kalau ada siklus haidnya setiap bulan datang itu berarti ada masa suburnya. Beda kalau orang yang ternyata 3 bulan sekali haid, 4 bulan sekali haid, itu berarti tidak ada sel telur yang masak, mungkin gangguan hormon dan sebagainya. Gitu ya. Ya yang normal adalah setiap bulan haid. Setiap bulan haid itu yang normal ya. Kalau yang 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau bahkan sebulan 2-3 kali itu nggak normal itu. Pasti ada fase gangguan di sel telurnya ya gitu. Oke dok. Oke, kita lanjut nih dok ke mitos yang paling sering saya dengar. Benar nggak dok, ibu hamil tidak boleh minum es karena bikin bayinya besar? Nah itu ya sering kayaknya ibu-ibu terutama di wilayah sini ya selalu nanya, dok ini minum es kayak apa bikin ganal. Kalau esnya itu banyu putih dikasih es batu kada apa-apa bu ya. Misalnya aqua dingin gitu kada mau ganal, karena teori yang bikin besar bayi itu adalah seandainya terjadi peningkatan kadar gula pada ibunya. Nah, apa sih kadar gula itu? Ya misalnya pian minum es tapi ditambahi sirup, pian minum es ditambahi misalnya gula habang, pian minum es ditambahi misalnya marjan, atau ditambahi misalnya gula aja kental manis dan sebagainya. Itu yang sebenarnya bikin besar ya. Jadi kalau air aqua atau air putih biasa dingin dari kulkas terus langsung diminum itu tidak bikin besar ya. Jadi tidak ada teori karena faktor kedinginan atau karena dia dingin terus bayinya ganal kada ya. Jadi murni karena asupan gula atau karbo yang berlebihan. Nah, Mitra Sanggam, jadi air es tidak mempengaruhi berat bayi ya dok ya. Tidak. Yang berpengaruh itu adalah asupan gula dan kalori berlebihan. Jadi bukan salah esnya nih dok ya, tapi salah yang dimanis-manis yang secara berlebihan. Oke dok. Lanjut dok, mitos atau fakta nih kalau makan nanas atau durian itu bisa menyebabkan ibu hamil keguguran. Yang pertama untuk nanas dulu ya. Jadi nanas tuh memang ada kandungan saya lupa nama zatnya, bromelin atau apa, itu memang kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak memang bisa menimbulkan kontraksi. Ya tapi banyak, definisi banyak itu ada yang menyebutkan ada yang lebih dari 5 butir, ada yang lebih dari 10 butir. Jadi kalau makan cuman seiris 2 iris ada masalah, jadi tidak bikin keguguran ya. Jadi mitosnya kalau makan ada lebih dari 5 atau 10 butir insya Allah sih aman ya. Kalau yang durian itu tidak ada laporan menyebutkan bahwa durian itu bikin keguguran, enggak. Yang kita justru sering waspadai adalah durian itu ada 2 yang saya selalu sampaikan ke pasien, bahwa satu dia buah yang tinggi karbo, jadi bikin bayi besar. Jadi kalau misalnya pian makan durian kan manis tuh, jadi kadar gula darahnya naik, nah itu bikin kadar gula darah pada bayinya juga naik sehingga bayinya jadi lebih besar. Yang kedua, kandungan yang di dalam durian itu yang adalah dia memproduksi gas kan. Ibaratnya anginnya lebih banyak. Jadi kalau nanti ibu-ibu hamil pada saat setelah makan durian akan ada keluhan kayak misalnya mual, perutnya begah, kada nyaman di parut kayak di ulu hati. Nah, itu akibat efek dari gas itu. Jadi kalau cuman biasa saya sarankannya boleh gak dok kalau lagi musim makan durian bisa bu, tapi jangan banyak-banyak ya. Karena tadi ada faktor satu kenaikan gula darah, yang kedua kenaikan gas di lambungnya ya gitu. Jadi menjawab itu mitos, jawabannya mitos ya. Jadi tidak ada durian atau nanas yang bikin keguguran ya gitu. Oke dok. Kalau soal tidak boleh makan yang pedas katanya dok, ibu hamil tidak boleh makan pedas. Ya. Untuk sebenarnya prinsip makanan pada ibu hamil tuh nomor 1 tuh harusnya makanannya yang berkualitas. Kualitas itu definisinya harus ada manfaatnya ke ibu dan ke bayi. Nah, untuk makanan pedas saya harus sampaikan tidak ada manfaatnya. Jadi secara ke ibu tidak meningkatkan kesehatan ibunya, ke bayi juga tidak meningkatkan kesehatan bayinya. Bayinya kada jadi yang lebih bagus, kada yang enggak ada gunanya sebenarnya. Cuma secara rasa aja. Biasanya ibu-ibu kan kadang-kadang kalau hamil suka hambar muntung kada nyaman. Jadi pengennya makan pedas.
Cuman ada satu yang perlu dikhawatirkan dari pedas ini. Jadi bukan bikin keguguran atau bikin apa, tapi adalah jadi dengan pedas itu masuk ke dalam perut dia akan merangsang pengeluaran asam lambung. Di mana asam lambung ini kalau dikasih pedas aja, lambung ibu hamil itu udah gampang naik. Biasanya trimester awal mual-mual, muntah itu jadi ulu hati, pusing. Nah itu karena efek asam lambungnya naik. Nah pian tambahin pedas maginnya ya. Jadi biasanya ujung-ujungnya kadang habis makan pedas nyaman Bang masuk, tapi ternyata habis sakit ulu hati, kadang mual dan muntah paling parah ya gitu. Iya, karena biasanya kebiasaan sih dok, biasa makan pedas. Jadi kalau nggak ada pedasnya kurang ini dok, kurang sip. Greget. Oke dok, jadi mitra sanggem tadi sudah kita dengarkan dari dokter. Jadi sebenarnya kadang yang bikin masalah itu adalah faktor lingkungan dok. Iya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu ya kan dok ya. Oke, jadi jangan sampai bumil itu stres karena larangan-larangan yang nggak jelas asal usulnya ya dok ya. Lanjut dok, kalau misalnya mitos atau fakta nih, kalau perut ibu hamil runcing katanya anaknya laki-laki, kalau melebar katanya perempuan nih dok. Jadi tebak-tebakan berhadiah. Tebak buah manggis. Kalau jawaban utama pertamanya mitos atau fakta, jawabannya mitos. Jadi tidak ada korelasi antara bentuk perut ibu dengan kelamin, ya nggak ada. Jadi tidak ada itu. Jadi sering juga saya harus meluruskan, kadang-kadang pasien kontrol 7 bulan di USG, wah bu ini lakian, waduh padahal ujar nininya, ujar kainya, ujar ini sudah siap-siap binian pak ya, karena bentuk perutnya kayak ini ternyata USG-nya lakian. Jadi saya bilang nggak ada bu hubungannya antara bentuk perut dengan penentuan jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu ditentukan adalah dengan ketemunya sperma dan sel telur. Mana yang ketemu nanti, apakah XX dari perempuan atau XY jadi laki-laki. Jadi itu di awal banget ketemunya. Jadi pada saat kumpul hubungan suami istri, sel sperma dan sel telur ketemu, udah itu langsung ada kodenya tuh, lakian binian. Jadi kada kawal lagi misalnya sudah umur 3 bulan terus memakan daging banyak, supaya jadi binian, atau makan sayur banyak jadi binian, udah nggak ada gunanya. Udah kebentuknya di awal ya. Gitu. Oke, itu seru tadi dok soal yang dokter bilang kromosom X dan Y ya dok ya. Nah, karena kadang gini dok, masih banyak masyarakat yang berpikiran kalau kadang ada yang punya anak cuman cewek atau punya anak cuman cowok gitu dok. Yang salah perempuannya nih dok, nggak bisa kasih anak cewek misalnya, atau nggak bisa kasih anak cowok. Mungkin bisa diluruskan sedikit nih dok soal apakah yang bisa berpengaruh itu yang si punya hormon X dan Y itu supaya bisa jadi anak perempuan dan laki-laki itu adalah si perempuan nih dok. Malah sebenarnya kalau saya harus jujur, saya laki-laki juga ya. Penentu utama itu adalah di kromosom Y. Iya. Nah, kromosom Y ini kromosom yang kalau kita bilang ibaratnya saat hubungan suami istri itu paling rentan gampang mati. Gampang mati itu ibaratnya kalau lagi dikeluarkan saat hubungan suami istri, yang Y ini cepat mati. Jadi si X ini terus berenang sampai ke sel telurnya. Si Y itu tengah jalan mati. Jadi makanya kebanyakan yang jadi tuh si perempuan di dunia ini, karena ya tadi kromosom X itu paling tahan di dalam rongga di rahim maupun rongga di jalan lahir, sehingga mereka lebih poten. Jadi pembawa utama itu sebenarnya ada di laki-laki ya. Y-nya kan ada di laki-laki, ya kan gitu. Jadi kalau ibarat hitung-hitungannya itu kalau pas Y-nya ini bagus, bisa sampai ke sel telur jadi laki-laki. Kalau ternyata Y-nya mati semua, ternyata yang sampai cuman X aja, ketemu X lagi dong. Iya. Jadinya perempuan. Berarti si perempuan nggak punya Y-nya ya dok ya? Nggak punya, ya cuman memang ada beberapa cara untuk membuat si Y ini lebih tahan. Misalnya nggak terlalu aneh. Nanti deh kalau pas ada yang pengen nanti bisa disampaikan. Nanti sharing langsung sama dokter berarti ya dok? Iya, kayaknya terlalu nih. Anak-anak nanti Oke deh dok. Mitos atau fakta kalau sering USG itu dok berbahaya untuk janin? Jawabannya mitos. Ya. Jadi USG ini adalah alat diagnostik ya, di kedokteran yang paling aman untuk ibu hamil ya. Yang mungkin yang perlu diwaspadai itu kalau misalnya ronsen, CT scan, nah itu memang ada dosis-dosisnya sih yang masih memungkinkan ya. Tapi kalau USG insya Allah dari laporan beberapa riset di internasional juga menunjukkan dia yang paling aman. Oke. Ya. Malahan lebih berbahaya kalau nggak pernah periksa berarti ya dok ya?
Ya, jadi itu lebih berbahaya lagi karena kita nggak tahu apa yang di dalamnya kan. Kadang-kadang takutnya kembar nggak tahu atau posisinya tidak pas atau bahkan ada kelainan-kelainan yang sifatnya organ tapi tidak kelihatan ya. Oke dok. Mitos atau fakta kalau bumi lihat gerhana bisa bikin bayi lahir dengan tanda lahir. Tapi jangan dijawab dulu dok, tahan dulu. Kita break sejenak kembali, tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam. Oke, kembali di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik informatif dan edukatif, dan tentunya masih dalam program Bekisah, beri edukasi dan informasi kesehatan bersama saya Hesti, dan kali ini juga bersama Dr. Aris Budianto. Oke, kita kembali ke pertanyaan sebelumnya nih dok. Mitos atau fakta kalau ibu hamil lihat gerhana bisa bikin bayinya punya tanda lahir? Jawabannya mitos ya. Okay. Jadi nggak ada korelasi antara ibunya ngelihat kemudian terjadi sesuatu di kulit bayinya, itu nggak ada. Jadi pembentukan kulit bayi yang murni karena pigmentasi sendiri di dalam kandungan itu ya. Jadi biasanya organogenesis, satu pembentukan organ kan terjadi di 3 bulan awal ya. Jadi saat hormon-hormon yang di 3 bulan awal misalnya terjadi sesuatu, itu akan mengganggu di organ. Tapi kalau misalnya ngelihat gerhana doang mah nggak ngaruh apa-apa ya. Jadi tidak mempengaruhi pembentukan pigmentasi di kulitnya. Jadi biasanya bisa ada tanda lahir itu karena apa dok? Ya paling sering memang ya ada dua sih, bisa tanda lahir yang misalnya normal aja, ya itu biasa cuma sedikit aja, mungkin di pantat atau di paha, itu nggak apa-apa, itu gangguan pigmentasi sebagian aja ya. Yang bahaya tuh kalau gangguan yang menyeluruh, mungkin biasanya kalau tidak ada hormon yang kita sebut namanya melatonin itu ya, hormon pigmentasinya itu ya biasanya kayak albino gitu. Oh, itu masuk albino itu? Albino itu kan gangguan pigmen ya. Gitu. Jadi biasanya keluarnya kayak orang bule, semuanya putih sampai rambut-rambutnya juga kulitnya merah, biasanya rambutnya kayak putih-putih semuanya gitu ya, kayak orang bule lah gitu ya. Cuma ternyata tuh orang kita aja, bukan orang mana ya. Itu gangguan pigmentasi kulit ya dari lahir ya. Kalau yang didapat juga ada sih, biasanya sudah lahir normal, ternyata beberapa lama kemudian dia terkena autoimun sehingga kena namanya vitiligo, itu juga gangguan pigmentasi kulit sih ya. Jadi sebenarnya bukan penyakit yang menakutkan sih. Kalau cuma tanda lahir itu bukan yang ada pasti akan sakit apa enggak ya. Cuman biasanya kan ada tanda lahir yang agak besar gitu dok, hitam atau putih gitu. Nah itu sebenarnya kenapa dok? Ya itu tadi, jadi proses pembentukan pigmen kulitnya terganggu, bukan karena salah makan, bukan juga karena misalnya dia melakukan hal tertentu yang misalnya tadi ngelihat gerhana, ternyata misalnya hal-hal yang di rumah yang dikerjakan terus berpengaruh, enggak. Obat-obatan juga saya belum membaca sih ada obat-obatan khusus yang biasa kita gunakan terus mengganggu pigmen kulit. Alhamdulillah sejauh ini belum ada sih ya. Jadi lebih ke faktor genetik aja ya. Oke, gitu. berarti sejauh ini tidak berbahaya ya dok ya untuk tanda lahir? Kebanyakan sih cuman kalau tidak ada di daerah-daerah yang ibaratnya muka gitu ya aman aja. Mungkin di daerah dalam-dalam kan ketutup baju. Kalau yang di muka mungkin mikirnya mengganggu secara kosmetik aja gitu. Oke. Mitos atau fakta nih dok kalau bapaknya suka mancing itu bisa anaknya sumbing? Enggak, itu mitos itu. Mitos Jadi ya, tidak ada korelasi antara hobi bapak dengan kejadian kecacatan janin. Jadi kecacatan janin terutama organ itu paling sering memang terjadi di 3 bulan awal, karena 3 bulan awal itu adalah fase terpenting pembentukan organ bayi. Di situlah organ akan dibentuk. Nah, kalau ada sesuatu yang terjadi di 3 bulan awal, apakah itu misalnya sakit terus harus minum obat. Nah, obat-obat tertentu itulah yang terkadang mungkin kayak misalnya antibiotik ya, kemudian obat-obatan kayak penahan nyeri yang berbahaya, mungkin ada obat-obat yang yang sifatnya kadang-kadang obat-obat steroid yang berlebihan, itu juga bisa mengakibatkan, kalau dalam dosis yang tidak pas, bisa mengakibatkan kecacatan janin. Kecacatannya salah satunya adalah cleft atau bibir sumbing ya, atau juga bisa karena faktor infeksi ya. Biasanya infeksi di awal-awal kehamilan ya, itu juga bisa kayak misalnya infeksi virus kayak rubella, kemudian virus misalnya yang orang yang sering dengar namanya TORS ya,
toxoplasma, rubella, sitomegalovirus. Nah itu memang di 3 bulan awal harus hati-hati jangan sampai kena karena dikhawatirkan akan mengganggu apakah gangguan pendengaran, gangguan yang lainnya, ya gitu sih. Jadi bukan karena ibu hamilnya nggak sehat berarti ya dok kalau bayinya sumbing itu? Ya mungkin yang harus dipastikan adalah nanti kalau kita biasa ketemu bayi yang ada kecacatan satu itu, kita biasanya akan nyari faktor lain, maksudnya apakah ada kecacatan yang lain ya. Kalau misalnya definisinya karena kurang makan atau kurang minum vitamin gitu, ada beberapa memang yang dihubungkan dengan itu, misalnya ibunya tidak cukup asam folat, nanti bikin misalnya cacat di kepalanya, bikin cacat di saraf tulang belakangnya ya. Misalnya ibunya kadang-kadang kurang zat besi, nggak minum obat tambah darah, biasanya bayinya kecil. Biasanya juga kadang-kadang ada pengaruh ke prematur dan sebagainya ya. Itu ada hal-hal lain sih, tapi kalau yang dikorelasikan dengan sumbing murni kita harus cari nih, ada nggak sih penyakit yang lain. Kadang-kadang biasanya kalau penyakit yang kongenital tuh suka bareng-bareng, jadi bukan sumbing aja, mungkin ada kelainan jantung, mungkin ada kelainan di kakinya masuk ke dalam, mungkin ada kelainan yang lain misalnya apa ya, itu biasa akan dihubungkan, dikaitkan, ini sindrom ini ya. Faktornya apa? Bisa karena faktor bawaan, bisa karena faktor tadi ada infeksi di 3 bulan awal, bisa karena minum obat-obatan misalnya tertentu yang bikin kelainan ya, gitu sih. Oke dok, jadi bapak-bapak yang hobi mancing aman ya dok ya? Aman mancing ya. Oke dok, terus dok benar nggak kalau perempuan hamil di atas usia 35 tahun itu kemungkinan besar hamil bayi kembar? Kalau kemungkinan besar kembar sih tidak ada hubungannya ya, karena kan bayi kembar itu ditentukan oleh berapa banyak sih sel telur yang ibaratnya itu yang masak pada saat dibuahi itu ya. Kalau ternyata ada 2 sel telur yang dibuahi ya jadi kembar 2, kalau ada 3 yang 3 itu ternyata dibuahi jadi kembar 3. Nah banyak tidaknya masaknya sel telur itu ada beberapa faktor, bisa karena faktor 1 mungkin lagi program hamil, pemberian obat-obatan program itu bisa meningkatkan sel telur yang masak. Bisa juga program misalnya inseminasi, nah itu juga biasanya kemungkinan kembarnya tinggi ya. Tapi kalau misalnya yang tadi dikaitkan dengan apa, saya lupa tadi, usia. Nah itu kemungkinan besar itu yang terjadi mungkin gini nih, ini orang lama nih nggak hamil, kemudian datang ke dokter, udah usianya tua mungkin 34, 35, nah sama dokter dikasih lah obat penyubur. Obat penyubur ini memang berfungsi untuk meningkatkan jumlah sel telur yang masak. Nah pada saat sel telurnya masak, ternyata masaknya bukan 1, ada 2 atau 3. Jadilah mereka kembar. Hubungan suami istri jadilah kembar ya. Jadi bukan karena faktor usia ya, jadi bisa karena faktor mungkin tadi obat-obatan yang kemudian meningkatkan. Yang kebanyakan biasa orang datang ke dokter nggak bisa hamil ini udah usianya udah berumur semua, bukan yang ya, masih dok, muda ya. Gitu ya. Bukan alami karena di atas 35 tahun ya dok ya. Tidak. Malahan sebenarnya tidak disarankan ya dok ya untuk hamil kalau bisa di usia di atas 35 ya dok. Ya kalau tidak diperlukan sekali, maksudnya tidak mendesak sekali ya lebih baik dihindari sih hamil di usia di atas 35 karena banyak faktor-faktor resiko ke ibu dan ke janin yang meningkat ya. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan Mitra Sanggam nih dok ya. Halo dok, selamat siang. Benar nggak dok kalau anak laki-laki itu mewarisi sifat ayah dan anak perempuan biasanya mewarisi sifat ibu? Ya, jadi kalau dikaitkan mewarisi sifat dengan gender anak itu sebenarnya tidak ada hubungannya ya, belum ada penelitian sih yang menyebutkan seperti itu. Artinya pembentukan misalnya sifat dan sebagainya itu kan lebih dibentuk banyak faktor ya, bisa bukan cuma dari bapak sama ibunya, bisa faktor lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah benar atau tidak 100% ke situ ya, artinya tidak ada korelasinya ya. Tidak ada korelasi iya, berarti ya dok. Iya. Kalau bapaknya pintar berarti anaknya harus pintar, nggak bisa ya dok ya? Iya belum tentu juga. Kalau ternyata anaknya pengoler kalau mau belajar nggak apa. Cuma memang ada gen ke situ itu memang lebih mudah ya, untuk tinggal distimulus, mungkin diberikan ibaratnya pelatihan-pelatihan, mungkin les-les khusus
pencarian bakat yang pas. Nah mungkin tinggal distimulus, oh ternyata nih bapaknya misalnya seorang profesor matematika misalnya gitu, ternyata oh dia pinter nih matematikanya, tinggal distimulus aja tentang hitung berhitung, mungkin dileskan matematika, jari matematika atau, nah mungkin itu lebih cepat ya. Tapi kalau ternyata memang tidak dilakukan ibaratnya yang hal-hal tambahan yang mungkin nggak bisa lah keluar sendiri ya. Oke dok. Ada pertanyaan lagi dok, bener nggak kalau orang hamil suka melilitkan handuk ke leher itu bikin tali pusat bayinya tuh melilit dok? Jawabannya tidak benar Bu ya. Jadi lilitan tali pusat itu tidak ada hubungannya dengan kebiasaan ibu naruh handuk di leher, nggak ada ya. Jadi itu murni disebabkan oleh ada dua. Satu, yang pertama adalah panjang tidaknya tali pusat bayi. Yang kedua pergerakan bayi ya. Biasanya kalau tali pusatnya panjang, bayinya aktif bergerak terutama di atas 5 bulan ya, kadang-kadang ada yang melilit 1-2 kali di leher atau di mana, kadang di kaki gitu ya. Jadi 2 faktor itu sih penyebabnya, bukan karena ibunya naruh handuk di leher enggak ya. Itu nanti ibunya bunuh diri. Ya jadi banyak yang takut dok, katanya nggak boleh ngikat inilah itulah. Ya, banyak mitosnya. Jawabannya dok, mitos. Ya. Oke dok. Benar nggak kalau minum air kelapa itu bisa bikin rambut bayi lebat? Ya itu juga tidak ada ini ya, tidak ada hubungannya ya. Kalau dijawab mitos apa enggak, jawabannya mitos ya. Jadi tidak ada yang penelitian menyebutkan bahwa minum air kelapa saat hamil bikin tumbuh sel rambutnya lebih bagus, nggak ada sih ya gitu ya. Kalau di luar mungkin pas rambutnya nggak ada, kemudian dikasih minyak kemiri, mungkin masih bisa ya. Tapi kalau di dalam perut tidak ada hubungannya ya. Oke dok. Oke, sore dok. Saya Sopi mau bertanya nih, kalau setelah menikah langsung pakai KB, itu benar nggak katanya bisa mempengaruhi kesuburan? Kalau dibilang langsung pakai KB terus bikin nggak bisa hamil atau lambat suburnya, sebenarnya tidak tergantung kita lihat KB-nya apa nih ya. Artinya kalau pakai KB-nya yang sifatnya yang hormon yang misalnya suntik, implan, itu memang kembali kesuburannya lebih lama. Misalnya kita nih ada ibu-ibu habis nikah belum siap punya anak, terus pakai suntik 3 bulan atau pasang implan atau susuk, itu memang hormon-hormonnya akan lebih bertahan lama di dalam tubuh, jadi sehingga pas sudah selesai kada langsung bisa hamil ya, karena hormonnya belum bersih semua. Nah biasanya yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau cuma pakai pil atau misalnya nundanya pakai kondom aja, itu cepat aja kok baliknya ya. Jadi tidak yang tersimpan lama di dalam. Jadi tidak ada hubungan antara yang pakai KB nanti jadinya nggak bisa punya anak atau lambat, itu ya tadi tergantung jenis KB-nya sih ya. Jadi yang aman itu kalau mau nunda dulu pakai pil mungkin ya dok ya. Kalau nundanya sesaat aja, misalnya hendak bacaraan karena 3 bulan lagi nih di wadah laki, itu pakai KB yang alami atau pakai pil atau pakai kondom aja udah cukup ya, nanti langsung hamil. Atau kalau nundanya lama, misalnya istri masih kuliah atau masih ada karir apa-apa ya, mungkin pil atau ya mungkin yang alami masih sempet sih ya, seharusnya nggak usah terlalu lama ya. Oke dok. Gini dok, mitos atau fakta kalau ibu hamil pengen sesuatu itu kan biasanya disebutnya ngidam nih dok. Terus biasanya nih banyak yang bilang kalau ngidamnya tidak dipenuhi nanti anak keileran. Beliuran ya. Ternyata saya pernah membaca tulisan atau riset ya, bahwa ternyata ngidam ini adanya cuma di Indonesia. Oh gitu dok? Iya, jadi nggak ada di literatur luar negeri itu nggak ada ngidam itu. Cuma memang yang bisa disebutkan bahwa pada ibu-ibu hamil terutama di 3 bulan awal memang akan terjadi perubahan psikologis. Jadi rasanya itu pengen ibaratnya pengen lebih disayang mungkin gitu ya. Jadi pengen diperhatikan, pengen lebih disayang oleh suaminya, oleh pasangannya kayak gitu. Kemudian ya jadi keluarlah permintaan-permintaan yang terkadang permintaan yang tidak dalam tanda kutip tidak masuk akal atau sedikit aneh gitu ya. Tapi kalau secara literatur saya baca kok nggak ada di di literatur luar negeri itu tidak ada. Yang ada memang hiperemesis, mual muntah, kemudian kenaikan asam lambung itu ada. Tapi kalau gangguan psikologis yang kayak
minta tertentu terus bikin bayinya nanti kelainan atau beliuran. Pengen makan di Singapura katanya ya dok. Waduh, beratin kasihan lakinya. Jadi itu emaknya yang ileran berarti ya dok. Ya biasanya tadi ada perubahan psikis ya. Jadi kalau biasanya saya sering ketemu tuh pasien-pasien, pas nggak tahu hamil dia baik-baik aja. Setelah udah dikasih tahu hamil macam-macam permintaannya. Jadi minta A, minta B, minta C. Oke dok. Bener nggak dok kalau setelah melahirkan itu tidak boleh tidur siang? Ya ini juga sering sih kalau orang-orang zaman dulu kan bilangnya kalau habis melahirkan jangan guring siang karena darah naik ya. Ya itu tidak ada hubungannya ya. Jadi malah justru saya sering ngasih tahu ke pasien kalau misalnya bayinya itu rewel di malam hari ya, kemudian malam hari ternyata ibunya nggak tidur, terus ternyata siang bayinya banyak tidur nih, ibunya harusnya tidur juga lah. Kenapa? Karena memang pada saat bayi baru lahir dia akan lebih aktif di malam hari, kadang rewel malam, minta nyusu dan sebagainya. Nah kalau siang dia lebih banyak tidur, biasanya tidur ibunya. Bayi baru lahir gitu. Iya, nah itu ibunya harus tidur lah. Kalau nggak tidur nanti ibunya stres. Baby blues. Malah nggak keluar asinya, nanti merasa tidak bisa jadi ibu yang cukup, yang cakap gitu kan. Jadi sehingga malah lebih membahayakan sih ke ibu. Nggak apa-apa sih. Jadi tidur siang tidak punya efek negatif ke ibu ya. Jadi itu kalau tidak bisa tidur malam ya mungkin switch di tidurnya di siang hari lebih diperbanyak sampai nanti si bayi sudah menyesuaikan dengan pola jam di luar kandungan. Kalau jam di kandungan kan biasanya mereka malam tuh lebih aktif dibanding siang ya. Oke, kita sudah mau ke segmen terakhir nih dok. Kita break sejenak lagi. Buat Mitra Sanggam jangan kemana-mana, tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam. Sembilan 1,3 FM Radio Gelora Sanggam masih di program Bekisah, beri edukasi informasi kesehatan, dan sudah di segmen terakhir nih dok. Sebelum kita closing, bagaimana pendapat dokter nih menyikapi kebiasaan turun temurun nih dok? Biasanya masyarakat kita tuh masih percaya kalau ibu melahirkan itu makannya harus pantangan, terus setelah melahirkan harus pakai korset gitu dok. Gimana menurut dokter? Ya, jadi kalau untuk yang pantangan pasca melahirkan itu sebenarnya kalau bisa ya jangan dilakukan ya, karena pada saat habis melahirkan tuh akan masih banyak perlu nutrisi untuk penyembuhan ya. Misalnya mungkin ada yang operasi karena penyembuhan untuk jahitannya itu kan harus banyak protein ya, makan ikan, telur dan sebagainya. Kemudian kalau ada yang melahirkan normal mungkin perlu jahitan di bawah jalan lahirnya, itu kan juga perlu nutrisi. Jadi kalau bepantang makan malah kurang bagus. Tapi memang kalau kita dihadapkan pada sisi misalnya ada orang tua yang masih memegang teguh seperti itu ya, tapi di satu sisi kita dikasih tahu dokter ternyata nggak boleh ya, mungkin supaya tidak menyakiti hati dan tidak terkesan melawan orang tua atau kuitan ya, mungkin kita mengkonsumsi seperti itu tuh ya mungkin diam-diam kali ya di dalam kamar, tidak kelihatan sama orang tua atau nini ya, atau bisa juga jalan keluar mungkin mau makan yang bergizi bisa sambil di warung atau mungkin bisa sampaikan ke dokternya untuk memberikan resep-resep yang sifatnya kandungannya bisa membantu penyembuhan. Misalnya kayak sekarang kan sudah ada ekstrak ikan haruan atau susu tinggi protein, jadi bisa meningkatkan penyembuhan dan sebagainya ya. Itu sih kalau saran saya. Jadi tetap kita menghargai beliau-beliau yang perhatian sama kita, tapi tetap kita juga berusaha untuk tetap menjaga kesehatan biar penyembuhan juga baik ya gitu. Oke dok, terakhir nih pesan singkat untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga masyarakat kita yang sering takut tentang mitos. Oke, jadi tadi sebagian besar mitos-mitos sudah kita bahas, dan sebagian besar juga kita sudah jelaskan secara singkat tentang apa yang benar, apa yang salah. Cuma saya pengen memberikan sudut pandang yang sedikit unik nih, yang selalu saya jelaskan ke pasien. Jadi untuk ibu hamil terutama, jadi membuat bayi atau membuat anak itu seperti kita membangun rumah. Jadi kualitasnya kita yang tentukan. Kalau misalnya
rumah itu macam-macam, ada yang terbuat dari kardus, ada yang terbuat dari kayu biasa, ada yang kayu ulin, ada yang beton, ada yang pakai bata ringan. Pokoknya kualitas bagus nih. Ini tinggal kita yang tentukan. Kita mau dari kardus ya udah seadanya aja ya. Makan seenaknya, bebas, mungkin nggak perlu kontrol, tapi ya generasinya generasi kardus lah. Kena angin, kena hujan sakit nanti, mungkin garing, mungkin apa. Tapi kalau kita bikin kualitas yang bagus, nanti kedepannya kualitas bayi itu akan menjadi bagus. Jadi tergantung kita mau bikin kualitasnya bagus dengan apa? Nutrisi yang bagus, kemudian mungkin pemeriksaan kesehatan, kontrol dan sebagainya terpantau dengan baik, bisa lewat bidan, puskesmas, mungkin ke dokter kalau memang akses ke dokternya mudah, bisa ke dokter spesialis ya. Itu juga akan meningkatkan kualitas. Samping nutrisi dan yang tadi saya mau sampaikan juga ada bahwa sekarang itu sudah ada program namanya 1000 hari kehidupan. Jadi 1000 hari kehidupan itu akan menentukan masa depan bayi atau anak-anak ini, generasi nanti ke depan seperti apa. Ada mungkin bisa di searching di mana aja itu ada 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Nah, 1 tahun awalnya itu ada di dalam perut. Jadi kalau kita bisa memberikan stimulasi atau memberikan nutrisi atau memberikan kehidupan 1 tahun awalnya itu bagus, kita PR-nya tinggal 2 tahun berikutnya. Jadi kedua tahunnya berikutnya apa ya? Saat di luar kandungan. Jadi kalau kita sempurna nih di 3 tahun awal atau di 1000 hari pertama kehidupan, ini akan menciptakan generasi atau anak yang akan berkualitas dari sisi kesehatan, dari sisi intelijensi, dari sisi ibaratnya apa ya, kekuatan dan sebagainya, semua akan lebih bagus. Ini sudah ada penelitiannya. Jadi ada teman-teman di luar negeri sudah bikin riset dari kecil sampai dia usia berapa puluh tahun itu udah bisa dipantau. Jadi ada ternyata orang-orang yang hidupnya sembarangan, generasi yang nggak bagus, ternyata usia 40-50 itu mereka udah banyak penyakit-penyakit yang timbul nih, misalnya kencing manis, misalnya apa kan gitu ya. Jadi kalau ternyata yang bagus dari 1000 hari awalnya, ternyata sampai tua nggak ada masalah ya, gitu sih. Oke dok, Masya Allah, terima kasih banyak dok untuk ilmunya hari ini. Nah Mitra Sanggam, pendengar Setia 91,3 FM, hari ini kita sudah belajar bahwa dari semua, tidak semua yang katanya gitu itu adalah benar. Jadi kita perlu saring dan cek kebenarannya ya dok ya. Jadi kita ambil baiknya, kita tinggalkan yang salahnya gitu ya dok ya. Agar mitos-mitos turun-temurun tidak berkembang terus ke generasi masa depan. Oke, buat Mitra Sanggam yang ketinggalan siaran hari ini, jangan khawatir. Kalian bisa dengarkan ulang di rekaman podcast Radio Gelora Sanggam atau pantengin updateannya di media sosial Radio Gelora Sanggam atau RSDKH Balangan. Saya Hesti dan Dr. Aris mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan selalu setia di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik informatif dan edukatif.